di seluruh dunia telah disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu umat. Kita merayakan hari raya Idul Adha bersama-sama sebagai umat Islam, bukan sebagai bangsa Arab, Afrika, Eropa, Amerika, Australia maupun Asia. Kita merayakan hari agung yang suci ini sebagai satu umat. Kita diikat oleh akidah yang sama. Kita pun diatur dengan hukum yang sama. Sayang, kesatuan sebagai umat ini hanya sesaat. Begitu selesai mengerjakan solat Idul Adha dan berhaji, kesatuan itu pun sirna. 1,5 miliar umat Islam yang kian tengah merayakan Idul Adha itu pun kembali menjadi buih, tidak berdaya menghadapi berbagai persoalan yang terus menimpa mereka. Perpecahan, pertikaian, perselisihan, pelanggaran hak-hak kemanusiaan, ketidakadilan, kemiskinan, dan berbagai problem lainnya begitu nyata di depan mata. Hari ini kita berbahagia. Bahagia karena masih memiliki harapan dengan amal saleh yang kita lakukan. Selesai kita melakukan ibadah Haji Arafah, mengisi 10 hari Dzulhijjah dengan berbagai amal saleh. Kita pun merayakan Idul Kurban. Kita berharap semoga Allah membebaskan kita dari azab api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kita pun bahagia menyaksikan kaum muslim mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berbondong-bondong untuk salat berjamaah, bersimpuh bersama, mendengarkan khutbah Idul Adha. Realitas ini menunjukkan kepada kita bahwa inilah jati diri umat Islam yang sebenarnya. Satu kesatuan yang utuh dan kokoh. Mereka diikat oleh akidah yang sama, akidah Islam. Mereka diatur dengan hukum yang sama, yaitu syariat Islam. Mereka memiliki kitab yang sama, yaitu Al-Quranul Karim. Mereka pun menghadap kiblat yang sama, Ka'bah. Pada hari Idul Adha ini biasanya kita diingatkan dengan peristiwa agung pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam menanti perintah Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Bagi Nabi Ibrahim alaihi salam, Ismail adalah buah hati, harapan dan cintanya yang telah sangat lama didambakan. Akan tetapi, di tengah rasa bahagia itu, turunlah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putra kesayangannya itu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Karena itu, pikirkanlah apa pendapatmu." Menghadapi perintah itu, Nabi Ibrahim alaihi salam mengedepankan kecintaan yang tinggi dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyingkirkan kecintaan kepada selainnya, yakni kecintaan kepada anak, harta, dan dunia. Perintah untuk taat itu amat berat, namun disambut oleh putranya alaihi salam dengan penuh kesabaran dan ketaatan. Ini sebagaimana dikisahkan dalam firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ayah, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam tersebut telah menjadi teladan bagi kaum muslimin saat ini. Teladan dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban. Juga teladan dalam ketaatan, perjuangan, dan pengorbanan
demi mewujudkan ketaatan pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah penerapan seluruh syariat Islam dan seluruh aspek kehidupan, mulai dari individu, keluarga, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Semoga kita mendapatkan hidayahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.